Ya, selamat pagi Bu Rizky dan teman-teman sekalian. Tema yang saya dapatkan yaitu menjunjung tinggi keadilan. Eh, apakah Bu Rizky dan teman-teman mengetahui apa itu keadilan? Eh, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari ini pasti akan ada eh, keadilan yang kita berikan kepada orang lain. Jadi untuk mengetahui apa itu keadilan, eh, di sini saya akan mempresentasikannya. Nah, ya di sini judul yang yang eh, judul yang saya berikan adalah keadilan membawa kebaikan. Eh, untuk mengetahui apa itu keadilan yang saya tanyakan kepada Bu Riset dan teman-teman, eh, di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, menurut KBBI, keadilan adalah berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Yang kedua, menurut etimologi, kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap suatu hal. Di sini ada juga pengertian keadilan menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles menyampaikan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Yang kedua yaitu menurut Franz Magnus Suseno. Franz Magnus Suseno ini adalah seorang pemuka agama Katolik yang sekaligus menjadi seorang eh, yang mem- yang memberikan pendapatnya. Menurut Magnus Suseno, keadilan adalah keadaan antara manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Setelah dari pengertian, kita lanjut kepada manfaat. Yang manfaat keadilan bagi masyarakat. Yang pertama, menghindari dari perselisihan. Sebagai pilar dari persatuan, sikap adil perlu diterapkan di dalam suatu kelompok atau organisasi. Tanpa adanya keadilan, suatu kelompok memiliki risiko yang tinggi untuk terpecah belah, bahkan di dalam beberapa kasus sampai menumpahkan darah. Yang kedua, yaitu memusnahkan kecemburuan sosial. Penerapan keadilan di tengah masyarakat juga mampu memudarkan, bahkan memusnahkan kecemburuan sosial. Hal ini sangat penting untuk dipahami dan dilakukan oleh para pemimpin agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan harmoni. Yang ketiga, lancarkan setiap aktivitas. Jika seluruh elemen masyarakat melihatkan keadilan dan menjaganya dengan sepenuh hati, maka semua bentuk aktivitas masyarakat akan berjalan dengan lancar. Karena dengan adanya keadilan tidak akan diskriminasi yang menyulitkan setiap aktivitas. Uh, Lalu setelah dari manfaat keadilan bagi masyarakat, kita lanjut pada ciri-ciri keadilan. Yang pertama yaitu jujur dan demokratis dalam hidup. Yang kedua, tulus dalam melakukan perbuatan. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, toleran dalam menerima saran dan kritik yang membangun. Setelah dari ciri-ciri, kita lanjut kepada jenis-jenis. Jenis keadilan yang pertama yaitu keadilan komunikatif atau justitia komunitativa.
adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang atau suatu objek tertentu. Yang kedua, keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak atas subjek hak, yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebanjiran berdasarkan pelayanan, kebutuhan, dan keterampilan. Yang ketiga, ada keadilan hukum atau justitia legalis. Adalah keadilan menurut hukum yang objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kepentingan bersama atau banum komuni. Selanjutnya ada jenis keadilan vindikatif atau justitia vindikativa. Adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. 5. Keadilan kreatif atau justitia kreativa adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan bagiannya berupa kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitasnya dalam berbagai bidang kehidupan. Yang keenam ada keadilan protektif atau justitia protektif adalah keadilan dengan memberikan perlindungan atau penjagaan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain. Lalu di sini juga ada contoh keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Berteman yang pertama ada berteman dengan siapapun tanpa memandang perbedaan. Maksudnya adalah kita sebagai makhluk sosial itu membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa melakukan apapun sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu. Yang kedua, ada berperilaku adil kepada siapapun. Maksudnya adalah ketika kita memiliki makanan, kelebihan makanan, kita bisa membagi kepada orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai hak orang lain, hak orang lain. Ketika kita berpendapat, kita harus menghargai orang lain yang berpendapat. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, saling membantu orang lain yang kita butuhkan. Contohnya, saat di kelas ketika ada teman yang sedang kesulitan dalam memahami materi, kita bantu menjelaskan agar teman tersebut memahami materinya. Yang kelima, ada menjalankan hak dan kewajiban dengan senang serta penuh tanggung jawab. Di sini saya mengambil gambar yaitu seorang wanita dengan menutup mata, membawa pedang dan ini membawa timbangan. Alasan simbol keadilan menggunakan seorang wanita menutup mata dengan membawa timbangan yaitu wanita tersebut adalah Dewi Justitia dari paganisme bangsa Romawi. Menutup mata itu merupakan simbol bahwa keadilan itu adil, tidak melihat latar belakang subjek hukum, sehingga semua orang yang memiliki posisi yang sama di hadapan hukum, siapapun dia, baik itu pemerintah, masyarakat, ataupun sebagainya. Di sini ada dampak positif dari keadilan. Yang pertama, tidak ada kerusuhan. Yang kedua, terwujudnya ketentraman hidup. Dan yang kelima, dihormati dan dipercaya oleh orang lain. Kesimpulan yang saya dapat sampaikan adalah keadilan adalah suatu perbuatan yang memandang segalanya sama tanpa adanya perbedaan. Keadilan membawa dampak positif terhadap orang lain atau yang lainnya. Keadilan membawa kebaikan dalam hidup seseorang. Berikut ini data yang saya ambil untuk memberikan PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila
Bila ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih atas presentasi dari saya. Ya.